pagi ini Bli akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk membuat tanaman kita menjadi tumbuh besar, sahabat. Tidak hanya besar daunnya dan lebar daunnya seperti ini. Nah, ini adalah terong, sahabat, dan daunnya sahabat bisa bandingkan dengan botol air mineral ukuran 600 ml, sahabat. Jadi bisa dikatakan daunnya cukup raksasa tumbuhnya. Kemudian kita lihat di bagian batang juga, sahabat, batangnya juga sangat kokoh sehingga mampu menopang pertumbuhan dari buah yang juga tumbuh dengan raksasa seperti ini, sahabat. Ini bukan semangka, sahabat ya. Ini bukan melon, tapi ini adalah terong bulat, sahabat, yang tumbuh dengan begitu besar seperti ini. Perbandingan, saya bisa bandingkan dengan jadi diameternya begitu besar dan buahnya pun ini berbobot sangat berat, sahabat. Akan tetapi saya bisa lihat dari batang pertumbuhan dari batang daunnya pun juga batang utama di sana sangat kokoh, sangat gemuk seperti itu. Nah, apakah yang bisa menyebabkan hal ini mungkin terjadi? Yang pertama, sahabat, nah, sering kita temui pemahaman mengenai apa sih Pak pupuk yang bisa kita gunakan pada fase vegetatif atau fase perkembangan dari daun agar daun-daunnya menjadi sehat, tebal, dan anti hama atau kuat dari serangan hama, sahabat, karena daun yang tebal tapi bukan tebal yang kaku. Sekali lagi, ini tebal yang elastis seperti ini, sahabat. Dia tebal, dia lebar, dan biasanya bila kita berhasil membuat kondisi daun menjadi seperti ini, maka hama tidak akan menjadi permasalahan berarti. Nah, secara teori, sahabat, secara teori memang pada saat fase vegetatif yang paling dibutuhkan tanaman adalah pupuk dengan asupan hara N atau nitrogen yang tinggi. Nah, akan tapi begini, Bli akan memberikan analogi sederhana. Nah, misalkan anggaplah ketika pertumbuhan daun seperti ini, kita analogikan seperti seorang binaragawan. Binaragawan saat membentuk ototnya, sahabat, yang dia butuhkan adalah protein, benar kan? Nah, para binaragawan ini, sahabat, Aderai, mungkin Mas Dedi, nah di sini akan membutuhkan protein untuk pertumbuhan ototnya. Akan tetapi, apakah Aderai tidak membutuhkan yang namanya karbohidrat maupun lemak? Nah, jawabannya tentu saja. Akan tetapi dengan porsi yang lebih rendah dibandingkan proteinnya. Nah, begitu juga dengan tanaman kita, sahabat. Ketika fase vegetatif, di mana banyak sahabat mengatakan bahwa N adalah yang paling penting bagi tanaman. Apakah tanaman tidak membutuhkan K maupun P? Tentu saja, sahabat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena jangan lupa ketika pertumbuhan daun juga di sini ada batang yang kita harapkan tumbuh besar. Ketika pertumbuhan daunnya besar-besar seperti ini tentu saja bobotnya berat, sahabat. Dengan daun selebar ini bobotnya akan berat. Dan ini harus bisa ditopang oleh si batang ini, sahabat. Nah, batang ini pun juga pasti membutuhkan asupan fosfor maupun kalium untuk bisa menopang keseluruhan dari pertumbuhan tanaman. Nah, seperti itu. Nah, maka di video kali ini Bli akan mengupas mengenai pupuk organik cair yang pernah Bli berikan ketika tanaman ini masih dalam fase vegetatif, jadi belum berbuah atau sebelum berbuah. Jadi jangan anggap remeh fase vegetatif, karena fase vegetatif yang hebat akan membuat fase generatifnya pun hebat, sahabat. Karena ini adalah dua kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, yang kita butuhkan untuk membuat pupuk organik cair vegetatif super ini tanpa fermentasi, sahabat ya. Ini adalah ketan hitam, sahabat. Kalau di Bali disebutnya sebagai injin seperti itu, atau ketan hitam. Kemudian juga di sini Bli ada, tentu saja ada rumput, sahabat ya, rumput segar. Sekali lagi ceritanya adalah rumput segar, kalau bisa yang baru saja kita ambil. Jadi bagian akar nggak usah kita ikut sertakan, jadi hanya bagian daun dari rumput jenis apapun, sahabat. Jadi rumput jenis apapun, yang penting segar dan masih hijau, sahabat ya. Ketan kemudian rumput hijau. Nah, hanya dua bahan ini yang akan kita olah sebagai bahan dari pupuk organik cair yang akan kita buat. Nah, yang pertama, sahabat, kita potong-potong dulu dari rumput ini untuk mempermudah nanti kita menghancurkannya di blender. Nah, kemudian 2 genggam dari rumput yang sudah kita cincang seperti ini, sahabat ya. Cukup 2 genggam saja. Kita akan haluskan kemudian dengan blender, sahabat.
Nah, ini penting sekali bila sahabat tidak memiliki blender, sahabat bisa menggunakan lesung sahabat ya. Kemudian kita tambahkan 500 ml air biasa. Sahabat juga bisa menggunakan air cucian beras. Tapi di sini beli menggunakan air biasa saja. Kemudian sahabat, nah ini adalah ketan, sahabat, ketan hitam. Nah, ketan hitam tentu saja kita nggak bisa masukkan ke sini sahabat, akan tapi kita haluskan dulu, kita rendam. Kemudian kita jadikan tepung sahabat. Kita haluskan sehingga jadi seperti ini sahabat ya. Nah, jadi seperti ini sahabat, berbentuk powder seperti ini. Ini adalah tepung ketan hitam. Nah, kita bisa masukkan sebanyak kurang lebih 1-2 sendok makan. Nah, kemudian sahabat, setelah ini kita akan saring. Nah, warnanya akan menjadi sangat hitam seperti ini sahabat ya. Sangat hitam dan berbuih. Oke. Kemudian kita akan masukkan ke dalam wadah ini sahabat. Akan tetapi tentu saja kita akan saring terlebih dahulu. Lihat warnanya sahabat, seperti warna lumpur sahabat ya. Nah, untuk ampasnya ini jangan dibuang sahabat. Sahabat bisa masukkan ke dalam dekomposter atau ke tempat kita membuat kompos sahabat ya, karena ini akan cepat sekali nantinya dalam membuat kompos kita menjadi lebih cepat jadi seperti itu. Mengapa beli menggunakan ketan hitam? Nah, itu pasti pertanyaan yang ada di benak sahabat saat ini. Karena dari rumput yang kita hancurkan, yang kita blender tadi sahabat, tentunya kaya akan nitrogen. Dan ketan hitam ini tidak hanya memperkaya nitrogen dengan P maupun K, walaupun dosisnya tidak begitu tinggi, tapi juga bisa menahan nanti ketika kita kocorkan ke media, tidak terjadi penguapan yang drastis dari nitrogen, karena nitrogen itu mudah sekali menguap sahabat. Sehingga di sini ketan hitam beli harap bisa menjaga dari kandungan nitrogen yang masih segar ini bisa masuk atau bisa diserap oleh daerah perakaran maupun media, sehingga nantinya asupan nitrogen bagi daerah perakaran bisa terjadi dengan maksimal. Nah, kemudian beli akan tambahkan satu hal lagi. Nah, di sini ada biang kompos sahabat ya. Nah, mengapa ada biang komposnya lagi sahabat? Nah, banyak sahabat yang mengira biang kompos ini hanya manjur atau hanya berguna pada saat fase generatif. Cukup 1 sendok saja sahabat ya. Akan tetapi tidak demikian rasanya faktanya di grup Bali Organic TV Official, di grup Facebook. Ini dari salah satu sahabat kita, yaitu Pak Ivan. Sebagai perbandingan aja, yang kiri gak pakai biang kompos dan yang kanan pakai biang kompos. Hasilnya sangat luar biasa sekali. Dan postingan ini bisa sahabat lihat di grup Facebook Bali Organic TV. Kemudian juga ada Mbak siapa kemarin? Mbak Neti. Mbak Neti juga memberikan testimoninya. Ini pohon timun saya yang tadinya daunnya hanya 4-5 lembar. Bayangkan hanya 4-5 lembar. Ini entah bagaimana bentuknya dulu ya. Dan tak mau tinggi, setelah dikasih kentang, telur dan biang kompos sekarang jadi tinggi. Jadi biang kompos meskipun dicampurkan dengan kentang dan telur sahabat, yang notabene kemarin kita gunakan sebagai pupuk di fase generatif, ternyata sangat baik juga di fase vegetatif. Dan hasilnya sahabat bisa lihat sendiri foto dari Mbak Neti Tan. Nah, kemudian ini tidak perlu kita diamkan selama 1 jam sahabat. Kita bisa langsung campurkan dengan air sebanyak 5 liter sahabat. Jadi ini 500 ml kita campurkan dengan air sebanyak 5 liter. Jadi 1:10 perbandingannya sahabat ya. Nah, kemudian mengapa tidak kita fermentasi sahabat? Hal ini pernah diulas oleh Bapak Peter Jakarta. Apa itu kompos biang? Saya kaget, beli kaget sebenarnya ketika membaca tulisan ini. Ternyata dibohongin saya. Waduh, kenapa ini dibohongin? Tapi akhirnya beli mengerti maksudnya, bahwa ternyata biang kompos ini mampu melakukan proses dekomposisi dengan sangat cepat. Jadi mungkin Bapak Peter sebelum menggunakan biang kompos ini dekomposisinya dikatakan tidak perlu menanti penantian yang tidak pasti. Akan tetapi di sini setelah menggunakan biang kompos, proses dekomposisi bahkan terjadi dalam proses hitungan jam. Bahkan di sini dikatakan 4 jam. Nah, ini banyak bikin orang kaget juga nih di grup kemarin ya. Nah, akan tetapi terlepas dari semua itu sahabat, beli sudah terbiasa menggunakan biang kompos dengan cara ini. Jadi sahabat bisa langsung saja campurkan ini dengan 5 liter air. Sekali lagi beli mewanti-wanti bagi sahabat yang memesan biang kompos di marketplace seperti Shopee. Hati-hati karena banyak sekali saat ini beredar biang kompos yang asalnya beli nggak tahu tapi mengatasnamakan biang kompos BOTV.
Yang original sahabat bisa dapatkan hanya dari link yang beli sertakan di video ini. Jadi linknya sahabat bisa lihat di deskripsi video atau di komentar paling atas atau komentar yang di pin sahabat. Jadi sahabat bisa klik di sana dan sahabat akan langsung direct menuju ke Shopee. Jadi sahabat hati-hati, sekali lagi banyak sekali yang mengatasnamakan Biang Kompos BUTV. Jadi pastikan sahabat membeli hanya dari link yang beli sediakan di sini. Cukup sekian video beli kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan silahkan dipraktekkan, dan sahabat bisa share hasilnya nanti di grup Facebook Bali Organik TV Official. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.